Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ambarini, anggota Jemaat PKLU GPIB Taman Sari, Salatiga, Jawa Tengah. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita mendasarinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, anugerah serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru Lukas 6 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan melewati ladang, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosokkannya dengan tangan mereka dan memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Tapi Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada yang menyertainya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam saja." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuan dari hari Sabat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari SBU dengan judul Bersabda dengan Tuhan dan Sesama. Apa yang harus dilakukan jika hari Minggu berbenturan waktu dengan pekerjaan? Atau bagaimana jika memang ada orang yang setiap hari Minggu harus bekerja?
Bukankah hari Minggu adalah hari wajib bagi orang Kristen untuk memuliakan Tuhan? Hal ini masih sering menjadi perdebatan karena ada yang menganggap bahwa hari Minggu adalah hari khusus untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus lebih diutamakan dibandingkan pekerjaan. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersabat dengan Tuhan? Tuhan Yesus dan para murid berjalan di ladang gandum, dan tampaknya mereka merasa lapar sehingga harus memetik dan menggisar gandum untuk mereka makan. Persoalannya adalah pemetikan dan penggirisan gandum dilakukan pada hari Sabat, dan hal itu mengganggu orang-orang Farisi. Namun, Tuhan Yesus memberikan contoh ketika Daud meminta roti kudus dari para imam untuk para prajurit yang kelaparan. Roti kudus itu dikhususkan untuk imam, tetapi para imam memberikannya dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu, tindakan Tuhan Yesus dan para murid menjadi benar, karena anak manusialah yang berkuasa atas hari Sabat untuk memberkati manusia. Mana yang lebih penting, memuliakan Tuhan atau pekerjaan? Tentu yang lebih penting adalah memuliakan Tuhan. Namun Tuhan juga memberkati pada waktu yang berbeda bagi setiap orang. Ada orang-orang yang harus bekerja pada hari Minggu sehingga harus mencari waktu lain untuk beribadah. Ada juga yang bekerja di hari biasa sehingga tidak dapat mengikuti ibadah keluarga atau ibadah pelkat. Tuhan memberikan kita hikmat untuk memiliki waktu khusus dengan Tuhan dan sesama. Kapankah itu? Setiap saat adalah Sabat, baik kita beribadah atau bekerja untuk menafkahi keluarga. Karena Sabat adalah bentuk solidaritas kita terhadap Allah dan sesama. Demikianlah bacaan dan renungan yang kita baca pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga sudah menyertai di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami baca, kami renungkan menjadi kekuatan iman kami dan menjadikan kami pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa
untuk para anggota PKLU dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami, teristimewa di dalam pelayanan kami kepadamu. Kami warga anggota PKLU, kiranya dengan pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan di dalam kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak, cucu, masyarakat, dan gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para anggota PKLU yang mengalami pergumulan, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Teristimewa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan tubuh yang sakit dan lemah agar sehat kembali. Kami berdoa juga untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, sukacita di dalam merawat anggota keluarga yang sakit, sehingga kesemuanya boleh menjadi sarana bagi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan yang sakit. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk program-program PKLU, kiranya program-program yang ada membawa sukacita bagi kami semua dan menumbuhkan iman kami untuk semakin taat dan semakin setia kepadamu. Bapa di sorga, ampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran iman kami, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami di dalam kami menjalani kehidupan pemberian-Mu ini. Kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih berkenan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan firman dan renungan pagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.